Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 kelas 10 MUM 4. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara bioteknologi bekerja dalam pembuatan sebuah olahan yogurt yang biasanya dapat kita jumpai di berbagai supermarket di sekitar kita. Mungkin beberapa dari kalian sangat menyukai olahan ini karena rasa masamnya yang enak atau bisa kita jadikan topping dalam menu sarapan oatmeal. Namun, sudahkah kalian mengenal bagaimana yogurt bisa terbentuk? Yang awalnya hanyalah sebuah susu, namun bisa menjadi sebuah cairan kental sedikit masam. Ups, namun jangan salah, itu bukanlah susu yang sudah busuk. Dalam bioteknologi terbentuk menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Dalam konvensional masih menggunakan teknik tradisional, salah satunya adalah fermentasi. Pasti banyak orang yang tidak asing mendengar kata fermentasi, bukan? Yang akan terlintas di otak kita pasti olahan yang berbahan dasar susu maupun singkong, ataupun masih banyak bahan lainnya. Untuk di video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara mengolah suatu produk menggunakan proses bioteknologi, khususnya dalam teknik fermentasi ini. Bagaimana sebuah bakteri akan bereaksi pada suatu benda jika dicampurkan bersama. Pastinya penasaran bukan? Mari kita simak video berikut. Berikut ini akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan yogurt, mulai dari pengertian, kandungan, manfaat, alat dan bahan, langkah-langkah, sampai dengan proses fermentasinya. Harus kita lakukan adalah mencari bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Hal pertama, kita membutuhkan plain yogurt atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt yang terkandung tanpa ada campuran di dalamnya. Kemudian kita harus menyiapkan susu UHT plain atau susu segar tawar. Setelah semua bahan yang dibutuhkan telah didapatkan, kita bisa menuangkan sebanyak 300-700 ml susu atau lebih jika diperlukan. Namun, di sini kami menuangkan sebanyak 300 ml saja. Selanjutnya, panaskan susu yang telah dituangkan tadi menggunakan api sedang, namun tidak sampai mendidih. Lalu aduk terus susunya supaya panasnya merata. Untuk memanaskan susu, kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 5 menit atau jika menggunakan termometer, suhunya bisa mencapai 70-80 derajat Celcius. Setelah panas, pindahkan susu ke wadah lain untuk mempermudah proses selanjutnya. Kita bisa mempersiapkan yogurt plain yang telah didapat tadi. Setelah susu tidak terlalu panas, masukkan 1 sendok makan yogurt plain atau sekitar 2 sendok jika kita menggunakan sendok teh. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kami menggunakan wadah kedap panas atau termos untuk menyimpan susu yang telah dicampur bersama dengan yogurt tadi. Sengaja kami menggunakan termos ini agar suhunya tetap terjaga atau stabil. Kita simpan termos ke dalam wadah lain dan tutup menggunakan kain. Kita diamkan selama 12-18 jam. Setelah 18 jam, kita buka wadah penutup dan melihat keadaan susu setelah difermentasi. Di sini, keadaan susu telah mengental seperti yogurt pada umumnya, dan rasanya tidak terlalu masam. Pada video ini adalah keadaan setelah 20 jam dibiarkan dan susu semakin mengental. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana proses teknik fermentasi berlangsung.
adalah proses produksi energi di dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut anaerobik, dapat diartikan sebagai tanpa udara atau tanpa oksigen. Yogurt dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produksi asam. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. Keasaman meningkat menjadi pH 4-5. Reaksi pada fermentasi berbeda-beda, tergantung jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Itulah penjelasan mengapa proses fermentasi ini berbeda dengan proses yang menyebabkan makanan kita basi. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, ada pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kita bisa menyajikan yogurt ini sebagai topping oatmeal atau bahan makanan lainnya. Pastinya sangat banyak yang bisa kita buat menggunakan yogurt. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. See ya!